Maafkan aku ya, aku terlambat. Tadi kelasku selesai jauh lebih lama dari yang aku perkirakan. Kenapa kamu bekerja dan belajar begitu keras? Kapan kamu akan berhenti sekolah? Apa? Aku nggak bakalan berhenti. Nggak akan? Tidak, tentu saja tidak akan bisa kalau aku mau jadi dokter. Jangan konyol. Bagaimana kamu bisa jadi ibu rumah tangga yang baik kalau bekerja 80 jam seminggu? Ibu rumah tangga, kita bahkan belum bertunangan. Jadi kenapa itu penting sekarang? Aku tahu kamu merasa sangat gugup. Tanganku berkeringat dingin. Sejak dia masih sangat kecil sekali. Bagaimana jadi dokter bedah dengan tangan berkeringat? Pisau bisa jatuh. Ups, maaf. Aku sama sekali tidak mau dioperasi olehnya. Aku setuju. Mungkin jadi dokter bedah bukan jalanmu. Tidak apa-apa, kami tahu kamu pintar sayang. Biarkan putraku yang menjagamu. Waktunya fokus pada keluarga. Dan kenapa juga seorang wanita mau jadi dokter bedah kalau dia bisa di rumah bersama keluarga daripada membedah orang? Sudah cukup. Jangan bicara soal bedah lagi. Bagaimana kalau kita pesan makanan saja, ya? Kamu benar-benar membiarkan mereka mengejekku begitu saja di meja makan malam. Anaya, kamu tahu aku selalu membelamu, tapi terkadang kamu harus realistis. Realistis? Kamu tidak ditakdirkan jadi dokter bedah, Anaya. Kamu lembut hati. Lagi pula, membedah tidak feminin. Apa? Memangnya kamu tahu apa takdirku? Aku hanya menjadi objektif. Kamu nggak bisa atasi situasi menegangkan. Ini adalah buktinya. Tangan berkeringatmu lucu, tapi seriuslah soal masa depanmu. Masa depan kita. Kalau kau terus bekerja, bagaimana dengan anak? Aku butuh seseorang yang bisa membangun keluarga dan mendukung bisnisku. Mungkin aku. Aku tak mau hanya jadi istri dan ibu. Kamu tak pernah mendengarkanku, Farun. Jangan begitu. Kamu akan berubah. Cita-cita bisa berubah. Tidak. Baiklah, ayo kita pulang. Anggap ini pasien sungguhan. Setiap gerakan kecil itu penting. Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, kita akhiri saja. Waktu kita sudah habis. Kelas, semuanya ayo kita bereskan. Seperti biasa. Saya mau kalian semua mulai memikirkan kesempatan untuk observasi dan magang. Mulai pikirkan bidang yang benar-benar ingin kalian dalami. Dan pastikan untuk mendaftar sebelum akhir semester ini. Anaya, ada observasi dengan dokter bedah teman sekolahku. Aku ingin kamu bertemu dengannya. Kamu mahasiswa pertama yang aku rekomendasikan. Saya? Sungguh? Dia dokter bedah yang sangat terampil dan hebat dalam membimbing mahasiswa. Aku tidak tahu apakah aku cocok jadi dokter bedah. Keluarga dan pacarku tidak setuju. Ditambah masalah lainnya. Begitu. Begini, bedah adalah bidang yang sangat menuntut dan kamu harus 100% berkomitmen penuh padanya. Meski begitu, aku ingin mendorongmu untuk benar-benar memikirkan apa yang kamu inginkan dan apa yang akan membuatmu merasa puas. Tidak ada pacar atau anggota keluarga yang bisa memutuskannya untukmu. Pertimbangkanlah, oke? Dan kenapa juga seorang wanita mau jadi dokter bedah? Kamu tidak apa-apa. Kamu akan baik-baik saja. Aku janji. Kita harus segera menyiapkan ruang operasi. Bisakah aku menjadi sepertinya? Hai sayangku, apa kabar? Hari yang panjang di tempat kerja ya. Aku lapar sekali. Iya, Farun, dengar. Aku tidak akan di sini seharian hari Sabtu. Aku akan observasi dokter bedah di RS.
Tentu saja. Dengar, aku keluar 10 menit lagi. Tolong buatkan aku makanan. Oh, dan sebagai pengingat, kita makan malam dengan Katie dan Matthew besok malam. Oh, maaf sekali. Sebenarnya kami tidak bisa datang. Aku sedang hamil. Apa? Akan lahir di bulan Juni. Selamat untuk kalian, aku ikut senang. Itu berita yang luar biasa. Iya, benar. Kami senang sekali. Iya, kami senang sekali dengan semua ini. Aku sangat yakin kita akan segera menyusul kalian dalam waktu dekat ini. Oh, sepertinya nggak bakalan. Hah? Itu akan mengganggu sekolahku. Setelah sekolah kedokteran, aku harus ikut residensi bedah bertahun-tahun. Kamu tidak perlu sekolah, Anaya. Kalau aku jadi pengusaha yang sangat sukses, aku akan mengurusmu dan semua anak-anak kita nanti sepenuhnya. Aku nggak mau diurus. Aku mau mengurus orang lain. Sebagai dokter, sudah kubilang ini sebelumnya, Farun, berkali-kali. Dan seperti yang sudah kuingatkan, cara terbaik untuk mengurus orang adalah dengan membesarkan anakmu sendiri. Oh, lihat jam berapa ini. Oh iya, sepertinya sudah waktunya kita pulang. Sudah mau pulang? Sudah agak malam dan jujur saja, kehamilan ini benar-benar membuatku lelah akhir-akhir ini. Matt, Dah, sayang. Terima kasih banyak. hati-hati kawan. Congratulations. Hati-hati di jalan ya, oke? Baik, terima kasih. Mesti bikin canggung gini. Aku, kamu, sudah kubilang berjuta kali betapa pentingnya karierku untuk... Dokter. Iya, aku tahu. Dokter bedah itu menyelamatkan hidupmu dulu. Iya, dan aku tidak akan ada di sini kalau bukan karena dia. Iya, aku mengerti, Anaya. Tapi sudah berapa lama kamu biarkan ini berlarut-larut? Kenapa jadi dokter bedah kalau bisa jadi ibu rumah tangga? Kamu akan bahagia, nyaman, semuanya jadi mudah? Aku tak mau. Yang mudah, aku tak mau jadi ibu rumah tangga. Aku akan mengejar cita-citaku dan punya karier sendiri. Kenapa kamu tidak bisa mengerti juga hal ini? Kukira impian konyol itu sudah sirna. Kenapa tak pergi? Santai, tenang. Sepertinya aku akan belajar. Anaya, jangan lupa makan siang akhir pekan. Apa? Makan siang? Kapan? Hari Sabtu. Itu hari aku observasi dokter bedah. Sudah kubilang, maaf, tapi aku tidak bisa pergi. Anaya, hanya hari itu yang bisa untuk semuanya. Orang tua kita juga akan ada di sana. Kamu benar-benar harus datang, oke? Pasti tak akan sia-sia. Kan bisa tanya aku. Ini sangat penting. Oke. Tolong jangan marah padaku. Anaya, apa semua baik-baik saja? Kamu kelihatannya tidak fokus. Aku baik-baik saja. Aku hanya lelah. Jangan lupa pengalaman observasinya akhir pekan ini. Dokter bedahnya menunggumu di Mercy jam 1. Sepertinya aku tidak bisa datang lagi. Ada sedikit urusan. Maaf. Begitu ya? Baiklah, kalau kamu berubah pikiran, datang saja. Sayang, bisakah kamu tersenyum sedikit saja untukku? Singkirkan itu, Anaya. Itu tidak sopan. Anaya, kamu tidak apa-apa? Iya, Kamu terlihat cantik seperti biasa. terima kasih. Bisa minta perhatiannya sebentar? Baiklah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Anda semua di sini. Saya tahu Anda semua memiliki kesibukan masing-masing. Aku merasa sangat beruntung telah menemukan seseorang seperti Anaya. Pintar, cantik, penyayang. Menurutku kamu orang yang cantik. Luar dan dalam. Aku rasa kamu akan jadi ibu yang luar biasa untuk anak-anakku suatu hari nanti. Itulah mengapa aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan penting kepadamu. Papa? Anaya? Maukah kau menikah denganku? Tenang saja, sayang, jangan gugup. Cukup katakan iya, dan kita bisa menghabiskan sisa hidup kita ini bersama-sama. Farun, ini akan menghalangi segalanya. Ini tahun terpenting untuk pelatihanku.
sekolahku, residensiku. Bilang saja, iya. Aku sudah bertanya pada orang tuamu. Mereka sangat senang. Semua orang ada di sini. Aku ingin mendorongmu untuk benar-benar memikirkan apa yang kamu inginkan dan apa yang akan membuatmu merasa puas. Tidak ada pacar atau anggota keluarga yang bisa memutuskannya untukmu. Tidak. Apa? Apa yang baru saja kamu katakan? Aku bilang tidak. Farun, maaf. Aku tidak bisa. Aku mau jadi dokter bedah. Aku harus fokus pada karierku. Ini bukan waktu yang tepat untuk ini. Kau pasti bercanda. Ini sangat memalukan. Tentu saja. Ini tidak bisa dipercaya. Farun, maafkan aku. Aku tidak mau menyakitimu. Anaya, pikirkan apa yang kamu lakukan. Farun sudah lakukan ini. Kamu mempermalukan kami dan dirimu. Jangan lakukan ini. Aku sudah berkali-kali bilang pada Farun apa yang aku mau. Tapi kalian tidak pernah mendengarkan. Aku mencintaimu. Bagaimana bisa menolakku? Kita selalu membicarakan masa depan bersama. Ini lebih rumit, Farun. Kamu terus bicara tentang masa depanmu. Tapi bagaimana denganku? Aku punya cita-cita yang tak pernah kalian pedulikan. Apalagi didukung. Kamu pasti akan menyesali keputusan ini. Mungkin. Tapi nggak bakalan menyesal berinvestasi pada diriku sendiri. Ini semua demi cita-citaku, Dok. Pikirkan baik-baik, Anaya. Pikirkan baik-baik, ibu dan ayah nggak bakalan diam melihatmu merusak masa depanmu. Aku harus mengikuti suara di hati kecilku ya. Dan aku sangat berharap ayah bisa memahami. Aku harap kalian semua bisa mengerti. Duduk. Pikirkan ini, Anaya. Mungkin kamu bisa jadi sukarelawan di rumah sakit anak di akhir pekan. Tolong, pertimbangkan lagi. Tidak, Bu. Aku nggak mau jadi sukarelawan. Dengarkan ayah, kalau kamu pergi sekarang, kamu benar-benar pergi dari keluarga ini selamanya. Kalau kamu lakukan ini, kamu tak akan punya dukungan, rumah, atau siapa-siapa. Tolong dengarkan apa kata ayahmu. Jangan lakukan ini, Anaya. Tolong jangan paksa kami. Aku tidak bermaksud sama sekali memaksa kalian melakukan apapun. Aku cuma mau jadi dokter bedah, dan aku ingin sekali bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Kalau aku harus melakukannya sendiri, maka aku pasti bisa. Baiklah. Dan kalau kalian tidak bisa menerimanya, maka kurasa memang sudah tidak ada lagi yang bisa kubicarakan denganmu. Tidak ada gunanya lagi untuk melanjutkan. Anaya kembali ke sini. Kamu akan menyesal. Kamu akan berharap tidak melakukan ini. Kau bukan anak kami lagi. Perbuatanmu ini sungguh memalukan. Aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki semua ini. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku janji tidak akan mengecewakan lagi. Saya sungguh minta maaf sekali. Saya tidak bermaksud untuk datang terlambat. Kamu datang tepat waktu. Saya adalah Dr. Russo. Hai, saya Anaya. Maaf, tangan saya sangat berkeringat. Tidak apa-apa, tanganku kering. Gara-gara sering cuci tangan. Saya tidak percaya kalau ini benar-benar Anda. Apa kita pernah bertemu? Saya tidak tahu apakah Anda ingat, tapi Anda menyelamatkan saya waktu saya kecil. Anda menyelamatkan hidup saya. Saya mengenali mata Anda. Sebenarnya, Anda adalah alasan saya ingin menjadi dokter bedah. Apa alasan sebenarnya? Apa? Kenapa kamu ingin menjadi seorang dokter bedah? Aku ingin menyelamatkan dan menolong orang. Kalau begitu, itu alasan yang cukup. Meskipun saya meninggalkan segalanya untuk berada di sini. Pacar saya, keluarga saya, mereka tidak mendukung saya. Ya, sepertinya kamu memilih untuk mengikuti cita-citamu. Benar. Tapi, bagaimana kalau pilihan ini yang salah? Tangan saya jadi sangat berkeringat kalau gugup. Saya tak bisa atasi situasi sangat menegangkan. Bagaimana kalau semua orang benar tentang saya? Bagaimana kalau aku nggak bisa? Apa itu yang kamu pikirkan? Atau yang orang katakan padamu? Ikut saya. Tolong kau berhenti sejenak di tempat ini. Tarik napas.
Bernapas perlahan akan menenangkan jantungmu. Kamu hanya perlu fokus pada tugas di depanmu dan biarkan yang lainnya menghilang. Ini hanya kamu dan juga untuk pasienmu. Bagus. Ini berhasil. Terima kasih banyak, Dok. Tahu tidak, saya mau kamu simpan ini supaya kamu selalu ingat kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Bahwa kamu selalu mampu. Kamu cukup percaya diri. Kerja bagus di dalam. Itu perbaikan katup aorta bikuspid terbersih. Terima kasih, Betty. Keluarganya menunggumu. Bagaimana keadaannya? Apa ayah baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dia akan pulih sepenuhnya nanti. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak, saya sangat menghargainya. Anda menyelamatkan hidupnya. Sama sekali bukan masalah. Aku bisa jadi sepertimu? Tentu bisa. Tapi kamu harus pikirkan baik-baik alasanmu. Kenapa kamu mau jadi dokter? Aku mau menolong orang sepertimu. Kalau begitu kamu pasti bisa mencapai cita-cita itu. Ini. Hubungi saya kalau kamu sudah dewasa. Pagi, Dokter. Apa Anda siap untuk pasien pertama Anda? Kasus pro bono. Tolong suruh dia masuk sekarang. Itu kau. Sudah berapa lama? 20 tahun? Ada apa ini? Maafkan aku, Anaya. Seharusnya aku datang lebih cepat. Aku minta maaf. Seharusnya kami semua begitu. Lihat ini. Ibu benar-benar merasa bangga sekali padamu, sayang. Ayah juga. Seharusnya ayah percaya padamu. Lihat semua yang telah kau capai. Luar biasa. Kenapa sekarang? Aku sakit, Anaya. Aku punya kondisi jantung yang langka. Dan semua orang bilang, kau yang terbaik di dunia. Kami menyuruhnya datang. Kami tahu hatimu baik. Aku tidak punya uang untuk membayar. Begini, aku tidak jadi pengusaha sukses seperti yang selalu kukira. Aku hanya butuh seseorang untuk menolongku. Aku hanya punya satu harapan terakhir yang tersisa. Sayang, kami butuh bantuanmu. Tolong jangan tolak putra kami hanya karena perbuatan kami. Tolonglah, Nak. Tentu saja akan kubantu. Itulah alasannya aku menjadi dokter bedah.